Halo semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di acara camping keluarga ya. Kebetulan hari ini kita ada di Wonder Park Tawangmangu. Semalam kita sempat bermalam di sini. Saya bersama keluarga, anak istri dan ada keponakan satu. Jadi total ada 5 orang. Di kesempatan hari ini mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat diajukan di video saya sebelumnya tentang takut terjadi sobek pada tenda. Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Yang kita bahas adalah tenda family ya. Kita tidak tahu, saya terutama sebagai orang yang awam atau yang baru mencoba untuk kegiatan outdoor seperti ini, saya tidak tahu persis berapa banyak jenis tenda yang ada di pasaran. Yang saya tahu tenda family seperti ini dan tenda gunung yang biasanya dipakai oleh teman-teman yang suka untuk mendaki ke gunung. Jadi dari dimensi dan struktur tenda pun berbeda. Setahu saya seperti itu. Kalau untuk family camp seperti ini biasanya ukurannya lebih besar dan lebih tinggi dari tenda gunung yang ada. Jadi idealnya kalau tenda camping seperti ini kita pasang di area camping ground seperti ini. Itu sepengetahuan saya ya. Kalau salah silakan komentar aja. Jadi idealnya tenda ini didirikan di camping ground seperti ini. Secara naluri saya akan mendirikan tenda di tempat yang nyaman dan aman untuk keluarga saya. Anda pun seperti itu mesti ya. Tentu Anda akan melakukan hal yang sama untuk keluarga Anda. Tidak mungkin saya mendirikan tenda di semak-semak belukar sana itu, yang kemungkinan ada batu tajam yang bisa merusak alas tenda kita, ada semak berduri yang bisa terjadi gesekan dengan outer tenda kita, yang itu berpotensi menimbulkan kerusakan pada tenda. Dan kerusakan pada tenda itu biasanya seperti sobek, seperti itu, seperti yang Anda takutkan mungkin ya. Jadi untuk masalah tenda sobek itu sebenarnya kita bisa akali dengan hal-hal seperti itu tadi, dengan cara mendirikan tenda di tempat yang tepat. Itu menurut saya adalah solusi atau pencegahan pertama terjadinya kerusakan pada tenda kita. Mungkin yang Anda khawatirkan adalah tenda ini murah nanti gampang sobek. Teorinya memang lebih murah, kualitasnya memang lebih rendah. Tapi untuk tenda yang harganya tinggi, grade-nya lebih bagus, itu pun berlaku hal yang sama. Sangat disarankan untuk mereka yang memiliki tenda family, tidak dianjurkan untuk memasang tenda di tempat-tempat yang tidak proper. Misalnya tempat-tempat yang seperti saya sebutkan tadi, di semak berduri, di atas batu-batu yang terjal, itu tidak disarankan. Tujuannya sama, untuk mencegah kerusakan pada tenda kita. Jadi jawaban untuk pertanyaan tenda ini mudah sobek, saya kira tidak, selama kita menggunakan dan mendirikan tenda kita di tempat yang tepat, seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah tenda ini sudah simsil? Mungkin bisa saya sampaikan walaupun tidak saya tunjukkan ya. Kalau tenda ini sudah simsil untuk bagian sambungan, terutama pada bagian lubang-lubang bekas jahitan di tenda ini. Kemarin sempat saya cek dan saya tunjukkan di foto ya. Itu beberapa ada
simsilnya di bagian tendanya. Jadi secara singkat saja untuk jawaban itu ada simsilnya untuk tenda ini, seperti itu. Terus yang ketiga, ada yang bertanya, apa bocor ini Pak, Mas? Pengalaman saya memakai tenda ini, saat pertama kali menggunakan saya pakai itu, hujan ya lumayan lebat lah, dan tidak bocor untuk bagian outer tendanya. Tapi sekali lagi, saat itu saya mendirikan tenda di tempat yang kurang ideal. Maksudnya seperti ini, saat hujan deras, air yang ada di bawah tenda kita itu, tenda saya, itu terjadi genangan. Karena tempat saya mendirikan tenda itu, bawahnya ternyata ada semacam cekungan yang dimana air itu tidak bisa bergerak keluar. Itu kesalahan pemula, kesalahan saya ya, kurang memperhatikan lokasi mendirikan tenda. Jadi waktu itu genangan air itu terjadi antara pukul 7 malam sampai jam 9 pagi itu. Dan apa yang terjadi pada alas tenda saya bagian inner, bocor atau tidak? Kalau kita cerna, dari jam 7 malam sampai 9 pagi itu rentan waktu yang cukup lama, dan air itu tidak bisa kemana-mana. Air terjebak di kubangan istilahnya, dan di bawah alas tenda kita. Walaupun sudah saya pasang terpal ya, tapi terpalnya itu, atas terpal ada airnya, dan di atas air itu baru inner tenda. Selama waktu itu yang terjadi bukan bocor yang sangat mungkin Anda berpikir nanti bocornya kemana-mana. Enggak, yang terjadi adalah cuman seperti kondensasi, embun seperti itu. Ada embun di alas tenda, saya lap itu kering. Kalau saya tekuk-tekuk gini tuh airnya masih banyak nih, jadi kebocoran tidak terjadi. Atau mungkin karena usia tenda masih dibilang baru ya, waktu itu kan masih baru pertama saya pakai memang, jadi untuk kualitas alasnya juga masih bagus. Saya tidak berbicara untuk 1, 2, 3 tahun ke depan, karena semakin lama kita memakai suatu barang itu kan nilai kualitasnya mungkin bisa menurun ya, setahu saya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan bocor atau tidaknya tenda ini, saya bisa jawab tidak untuk bagian outer tendanya. Kondensasi iya, karena semua tenda itu mengalami kondensasi, tapi tidak sampai merembes ke inner tenda. Jadi tempat kita tidur aman dari air hujan. Jadi mungkin 3 pertanyaan itu bisa saya jawab. Kalaupun ada pertanyaan lagi, boleh nanti disampaikan di kolom komentar. Sekalian saja saya memberikan kesimpulan saya pribadi tentang tenda ini setelah 2 kali pemakaian ini ya. Mungkin ini penilaian sebagai pemula, karena saya baru mungkin 1 tahun ini melakukan kegiatan outdoor seperti ini ya. Jadi bisa dibilang saya pemula. Saran saya pun juga mungkin lebih menyasar ke pemula yang baru ingin melakukan kegiatan camping keluarga seperti saya. Jadi yang kita bicarakan adalah masalah tendanya. Untuk Anda yang ingin memiliki tenda pertama Anda, tenda keluarga, saya rasa tenda ini cocok. Kenapa? Tenda ini menawarkan nilai plus pada bagian luas tenda. Di rentan harga 700 ribuan, di beberapa market itu harga ada yang 700 ribu persis,
ada yang 750, jadi bisa saya sebutkan 700 ribuan. Ini sudah lebih dari cukup menurut saya untuk tenda pertama yang ingin Anda miliki sebagai seorang yang akan memulai kegiatan camping bersama keluarga, tentunya dengan budget terbatas. Kalau budget Anda lebih dari itu dan Anda rela membelanjakan uang lebih, ada banyak pilihan tenda keluarga yang tentunya kualitasnya lebih bagus, banyak. Tapi kita bicara yang terjangkau seperti yang saya miliki ini, karena dia memiliki itu tadi, teras yang luas. Semalam saya bersama anak saya itu tidur di teras tenda, sengaja memang saya coba. Jadi 3 orang di dalam inner tenda, 2 orang saya bersama anak saya itu di teras tenda. Saya coba apakah nyaman, luas atau tidak. Ternyata luas, nyaman, iyalah. Walaupun saya masih belum bisa menutupi bagian di depan itu yang ada di sini, bagian sini ada kurang ke bawah itu ya, angin mungkin bisa masuk ke sana. Tapi secara keseluruhan hangat, tenda ini masih hangat. Mungkin karena ini tidak terjadi hujan deras, jadi air itu tidak sampai masuk ke teras tenda ya. Kalau masuk mesti saya sudah pindah ke dalam. Tadi semalam cuaca cerah, walaupun suhu itu sempat mencapai 16 derajat. Itu cukup dingin bagi saya yang biasanya tinggal di, tidak bisa dibilang perkotaan ya, pinggiran, tapi tidak di daerah dataran tinggi seperti ini. Ini cukup dingin bagi saya. Anda ingin memiliki tenda ini karena budget Anda terbatas, itu sudah masuk anggaran Anda. Yang kedua, tenda ini juga sudah dilengkapi dengan tiang untuk bagian kanopi. Jadi pintu itu bisa kita buka. Kita juga diberikan untuk tiang kanopinya. Itu sudah jadi nilai plus tersendiri untuk tenda ini. Karena kita tahu untuk harga 700.000, maksimal 700.000 itu tidak banyak tenda yang memiliki kelebihan seperti ini. Mungkin kekurangannya adalah tidak adanya ventilasi di sekitar tenda, terutama bagian belakang itu. Di sebelah inner tenda itu tidak ada ventilasi yang diberikan, sama sekali tidak ada, kecuali pintu belakang yang bisa kita buka secara lebar untuk ventilasi. Mungkin itu dulu. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik ya tadi, tenda ini cocok untuk Anda yang ingin memiliki tenda pertama Anda dengan rentan harga 700 ribuan. Kalau budget Anda lebih, masih banyak lagi pilihannya. Mungkin seperti itu. Pasti ada hal-hal yang lupa saya sebutkan dan lupa saya sampaikan, bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video kita selanjutnya.